terkait dengan filmnya sendiri seperti apa Bang? Ya, alhamdulillah hari ini kami sampai kepada acara gala primer ya, film perdana produksi pertama keluarga besar Hemi dan Kahmi. Film ini judulnya Lafran, bercerita tentang seorang bernama Lafran Pane. Beliau adalah pendiri HMI yang kita buat filmnya. Nah, ini sebetulnya proses lanjutan setelah beliau menerima anugerah pahlawan nasional ya, pada tahun 2017 negara waktu itu Pak Presiden Jokowi sebagai kepala negara memberikan gelar pahlawan nasional kepada Pak Lafran Pane, dan kemudian kita lanjutkan dengan buat buku biografi dan film biopiknya. Nah, tapi sebenarnya film ini menceritakan bukan hanya sekedar sosok Lafran, bukan hanya sekedar pendirian HMI, tapi sebenarnya cerita tentang soal proses perjalanan bangsa kita ya, bagaimana masyarakat kita setting sosialnya itu digambarkan perjuangan yang luar biasa oleh masyarakat seluruh Indonesia untuk merebut kemerdekaan, mulai dari penjajah Belanda, terus kemudian Jepang, kemudian mempertahankan kemerdekaan, karena setelah merdeka kita masih ada gangguan ya, serangan, ada agresi pertama, agresi kedua Belanda 47-48. Nah, tentu kemudian mempertahankan itu dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai. Nah, nilai apa? Nilai keindonesiaan dan awalnya keagamaan ya. Jadi seorang Lafran itu sadar betul bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beragama, masyarakat religius. Jadi untuk mempertahankan negara ini, komitmen ke Indonesia dan keagamaan itu menjadi penting. Nah, makanya kami berharap film ini bisa diterima baik oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya sekedar punyanya atau miliknya HMI atau kami, tapi juga miliknya masyarakat Indonesia, karena film ini syarat dengan makna nasionalisme ya, syarat dengan makna kebangsaan yang memang diperlukan oleh bangsa ini, terutama anak-anak muda, generasi generasi anak muda yang melanjutkan masa depan Indonesia ke depan. Kira itu. Bang, sorry Bang, izin sebenarnya ini untuk Pak RK sendiri jadinya itu di Jawa Barat apa di Jakarta ya? Udah kepastian? Kalau Golkar itu sampai saat ini kami menganggap bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat ya. Karena apa? Karena pertama kan beliau sudah teruji. Masyarakat Jawa Barat itu menganggap bahwa 5 tahun pertama kemarin itu cukup sukses. Namun ada beberapa program yang masih terus harus dilanjutkan, dan itu diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Makanya di survei masih yang paling tinggi, karena masyarakat Jawa Barat masih mengharapkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, ketimbang misalnya di DKI yang sama sekali kita belum tahu petanya gimana, yang maju belum tahu siapa gitu ya. Terus kemudian surveinya juga Pak Ridwan Kamil justru ketiga gitu ya. Nah, jadi sebetulnya buat Golkar kami tetap berpandangan lebih ideal Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Walaupun kami juga paham betul kami ini kan bagian dari Koalisi Indonesia Maju ya. Golkar bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang dalam menghadapi pilkada ini pasti ada pembicaraan di antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju ya, Pak Erlangga, Pak Prabowo terutama, kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan dan Pak AHY dan yang lain yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah partai politik tapi juga benar ya ingin memasangkan Pak RK dengan Mas Kaisang, PAN misalnya dan Gerindra. Belum. Kita kan jangankan pasangannya, kita untuk nomor satunya aja siapa jadi calon gubernurnya, kayaknya kita belum sampai pembicaraan yang final, apalagi wakilnya belum. Apakah ada lain begitu Mas, selain Pak RK itu bisa maju? Kenapa? Selain Pak RK mungkin apakah ada nama lain potensi dari Golkar sendiri yang akan dimajukan? Ya, kalau Golkar kan dari awal kemarin selain Pak Ridwan Kamil ada Pak Ahmad Syaki ya, kemudian ada Pak Erwin Aksa. Nah, nama-nama itu kan sampai sekarang belum kita coret ya, belum kita drop. Kita masih lihat perkembangannya ya, kita masih ikutin surveinya bagaimana dan. Tapi kalau Golkar sendiri melihatnya ada Anies sama di pertemuan pimpinan Tumpang sama Pak Jokowi itu ada obrolan kalau Pak RK diusung, terus yang lain pada setuju. Nah, ini kalau Golkar gimana? Ya itu tadi, saya kira kan pembicaranya nggak bisa 1-2 kali ya, masih kita lihat kan yang penting dasarnya itu kan nanti
intinya kita semua ingin menang. Golkar pengen menang, koalisi Indonesia Maju ingin menang. Nah tentu dasarnya itu nanti kita lihat perkembangan elektabilitasnya. Gitu. Nah, jadi nggak bisa diputuskan sekali. Toh waktunya juga masih panjang kan, masih pendaftaran tanggal 27 Agustus, jadi masih cukup waktu untuk melakukan exercise lah. Pak, tapi Golkar sendiri lihatnya seperti apa? Ini kan ada isu-isu Anies sama Mas Kaisang sendiri. Golkar sendiri lihatnya seperti apa? Ya makanya kalau Golkar tadi menganggap nanti kita cari yang terbaik lah. Kalau Golkar begini, kita menginginkan pertama kali kepala-kepala daerah itu kan yang penting buat kita apakah dia punya manfaat, ya, punya visi untuk membangun daerah itu, punya kapasitas membangun daerah itu apa tidak, itu yang paling penting sebenarnya buat Golkar. Nah yang kedua tentu ya kita menginginkan orang-orang yang kita anggap capable, orang-orang yang mampu untuk membangun daerah itu adalah kader Golkar gitu. Yang kemudian yang ketiga didukung dan bekerjasama dengan kader-kader atau partai-partai politik yang lain. Muli, Golkar bagian dari tim menjelang berakhirnya komitmen Pak Jokowi. Bagaimana upaya untuk menjaga soliditas kinerja para pembantu presiden di masa akhir pemerintahan beliau? Saya kira sampai sejauh ini kan semua program jalan. Bahkan Pak Jokowi makin intens sering ke daerah sekarang dan itu diikuti oleh pembantu-pembantunya, oleh menteri-menterinya ya. Jadi saya kira nggak ada masalah ini sampai sejauh ini, dan saya yakin sampai nanti tanggal 20 Oktober pemerintah ini jalan baik, semua menteri-menterinya juga masih solid di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang tinggal beberapa bulan ini menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan. Bang, sih kementerian yang mungkin tidak solid dan kemungkinan besar sejauh ini saya lihat tetap solid. Bang, soal ketua DPRD Garut yang dari Golkar itu viral videonya karena tidak mengindahkan aspirasi guru. Ini ada teguran dari DPRD? Ya kita pokoknya secara internal terus kita awasi ya. Kemarin juga ada yang di Maluku Utara itu berhadapan dengan adik-adik mahasiswa, itu juga kita tegur gitu ya. Pokoknya kita menginginkan semua kepala daerah bukan hanya di Golkar, siapapun ya, yang menjadi pemimpin, apalagi pemimpin masyarakat, tugasnya melayani masyarakat, bukan berhadapan dengan masyarakat ya. Bantulah masyarakat di sana itu.